Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini masih bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Coba Ibu ingin seperti biasa melihat ekspresi kalian bagaimana pagi hari ini. Apakah kalian masih bersemangat belajar dengan ekspresi wajah? Coba Bu Guru lihat ekspresi wajahnya. Oke, ada yang senyumnya lebar, ada yang setengah senyum lagi, ada yang datar saja. Ya, jadi semoga kedepannya nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, Adek, ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru absen. Ade Bagus Pratama, Ahmad Azhari. Ya, masih sakit berarti ya. Ahmad Indra Gunawan, Amaratus Soleha, Angelita Almadina, Baik Medina Zahen, Dias Andika Saputra, Elan Aprilia Zahra, Hairul Azam, Ilma Datus Soleha, Kaisa Elma Mazea, Maria Zehra, Mirza Putra Pratama, Muhammad Yuda Alfatoni, Muhammad Rizky Insani, Muhammad Rozikin. Sakit ya. Muhammad Solah, Muhammad Sigit, Muhammad Zahid Sarip, Nada Aulia Nurpanani, Nadira Aulia, Nazril Umam, Niha Anin Nazwa, Rizdayanti Aulia, Salma Umaro, Salwa Sipahairani, Cynthia, Sipa Padelia Aisyah, Ubay Musaddik, Unipa Lydia Putri, Vanessa Anggia Wulandari, Wulan Hervita Sari, dan Zora Patul Maulaya. Oke, jadi kondisi sekarang ini panas sekali ya. Jadi kalian juga harus menjaga kesehatan biar kalian juga tidak sakit seperti temannya yang lain ya. Kita doakan teman kalian yang sakit itu bisa segera sembuh ya. Oke. Kemudian silahkan dilihat dulu kebersihan kelasnya seperti biasa biar kalian nyaman untuk belajar. Sudah bersih? Oke. Kemudian meja sudah rapi tidak? Posisi kalian depan dan kiri kanannya sudah rapi? Pakaiannya sudah rapi semua? Ya, yang laki-laki sudah rapi semua. Peralatan belajar yang masih belum mengeluarkan silakan dikeluarkan, alat tulisnya, buku paketnya, dan perlengkapan belajar lainnya. Sudah semua ya? Oke.
Seperti biasa, biar kalian termotivasi, kita bernyanyi kembali, ya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan boleh duduk. Biar bersemangat lagi. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kemarin kita sudah membahas materi tentang norma. Ya, materi tentang norma. Masih ingat norma itu adalah aturan, ya, aturan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Nah, salah satunya di sini norma itu adalah sebagai petunjuk bertingkah laku. Ya. Nah, di sekolah juga ada aturan atau norma. Misalnya mengenai disiplin. Kalian datang ke sekolah itu paling lambat jam 07.00. Untuk kerapian, bagi yang laki-laki selain menggunakan batik harus memasukkan baju. Untuk kebersihan, itu harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan kembali ya membahas materi minggu kemarin ya. Mengenai norma. Jadi kemarin itu tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pentingnya perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan. Nah, agar kalian tidak lupa, silahkan kita bisa lihat kembali tujuan kita itu apa? Belajar tentang norma. Nah, di sini agar kita tahu bahwa betapa pentingnya itu berperilaku sesuai dengan norma. Ya. Oke, itu untuk perilaku sesuai dengan norma. Nah, kemudian ini kemarin sudah kalian membahas tentang macam-macam norma, arti penting norma, hubungan norma dengan nilai-nilai Pancasila, contoh penerapan norma, kemudian kasus-kasus pelanggaran norma. Nah, di sini hari ini kalian akan mempresentasikan diskusi kelompok kalian yang nanti kalian akan susun kembali dari hasil pencarian kalian. Ya, oke. Jadi penilaiannya masih sama. Jadi diskusinya dinilai, produknya dinilai, kemudian presentasinya juga dinilai. Silahkan Bu Guru minta kalian untuk bergabung kembali dengan kelompok kalian ya.
laporan dari hasil pencarian kalian berkaitan dengan materi atau kasus yang kalian dapatkan. Sekarang kalian tinggal membuat laporannya. Silakan berkelompok dengan temannya. Tinggal dibuat laporannya ya. Silakan. Tinggal ditulis ya laporannya sekarang dari hasil pencarian anggota kelompok kalian kemarin. Ya, tinggal kalian tulis laporannya dari hasil pencarian kelompok kalian kemarin. Ya, ditulis. Nanti kemarin kan kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah diskusi kelompok ya. Kalian sudah mencari dari berbagai sumber, sekarang tinggal kalian buat laporannya. Ya. Silahkan ditulis ya laporannya yang kemarin. Ini ya berarti. Ya, ini ini hasil penyelidikan berarti kalian ya, mencari dari berbagai sumber ya. Ya. Sudah selesai buat laporannya? Sudah. Oke. Ini ya. Ini berarti ini dampaknya, ini upayanya. Ini pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Sudah selesai membuat laporannya?
kelompok nada gimana? Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai laporannya? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Oke, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat dalam bentuk laporan. Nanti kalian, Bu Guru minta perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab atau tanggapan dari anggota kelompok lain yang tidak presentasi, ya. Oke, kita minta untuk pertama maju ke depan. Kelompoknya Zora, silakan boleh maju ke depan. Ya, silakan berdua. Ya. Silakan boleh mejanya ditaruh di depan dan kursinya. Boleh ini satu. Nah, silakan dipakai. Kursinya dibawa ke atas. Ya, silakan dibantu dulu temennya. Oke, taruh kursinya. Ya, boleh duduk nanti. Silakan. Ya. Kelompoknya Zora dapat kasus apa? Kasus? Iya, penistaan agama. Kalian bisa lihat gambarnya di depan. Ya, ini contoh gambarnya. Ya. Oke, silakan dimulai. Salam dulu. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pada pagi hari ini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nomor 1, apakah
kasus pada bacaan tersebut, penodaan atau penistaan agama oleh Lia Eden. 2. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Karena menyebarkan agama yang sesat bernama Salamullah. 3. Apakah dampak dari kasus tersebut? Masyarakat terjerumus ke ajaran yang sesat. 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? Melaporkan ke pihak yang berwajib agar hal yang sama tidak terulang lagi. Nomor 5, apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Ya, kaitannya dengan sila ketuhanan. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Dilihat temannya siapa yang bertanya, sebut nama yang bertanya, kemudian pertanyaannya ditulis dulu ya sebelum dijawab. Silakan berdiri boleh. Kenapa kasus yang kalian bahas dikatakan menyebarkan agama? Ya, tadi ada katanya di kasusnya menyebarkan agama sesat, ya. Di nomor berapa tadi coba dilihat? Di nomor 1. Nomor 3, ya. 3. Nomor 3 tadi dengar sama siapa namanya tadi? Ya, sama dengarnya ada kata sesat tadi. Ya. Nah, kenapa dikatakan ajarannya itu sesat? Nah, pertanyaan yang kedua mungkin, Bu Guru, dua penanya untuk kelompoknya Zora. Ada mungkin yang mau bertanya lagi? Namanya siapa? Nah, ditulis. Tulis ya. Silakan berdiri. Rista, tulis Rista pertanyaan pertama. Rista pertanyaan kedua. Tadi kasus penistaan agama ya, kelompoknya Zora ya. Nah, yang ditanya sama Dayanti, adakah kasus yang serupa atau sama berkaitan dengan penistaan agama yang Zora ketahui dengan kelompoknya? Ya, oke. Dipikirkan dulu baru dijawab ya. Dipikirkan dulu baru dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Salma Umaro. Bisa ditulis dulu, nanti kemudian baru dijawab pertanyaan temannya ya. Anggotanya yang lain juga bisa sambilan kalian membantu temannya ya. Siapa tahu yang di depan nanti tidak bisa menjawab, kalian bisa bantu temannya ya. Perhatikan temannya yang di depannya. Bagaimana? Zora? Pertanyaan siapa dulu yang mau dijawab? Terlebih dahulu saya akan menanggapi. Mungkin Salma dan Ria mungkin ya. Terlebih dahulu mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Salma Umaro. Kasus tersebut dikatakan sesat, dikatakan sesat karena adanya perempuan bernama Lia Eden yang mengaku sebagai utusan malaikat Jibril. Dia juga mengatakan makan babi halal dan sholat menggunakan dua bahasa, di mana ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dikatakan agama yang sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena Lia Eden ini tadi sudah dijelaskan. Ya, oke. Sudah paham? Paham. Kemudian pertanyaan kedua bisa dijawab. Oke, silakan untuk pertanyaannya siapa tadi? Dari Risdayanti Aulia. Dayanti, silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Risdayanti. Ada salah satunya kasus Lina Mukherjee yang makan babi dengan mengucapkan bismillah, di mana pada ajaran Islam makan babi haram, apalagi ditambah membaca ayat-ayat suci. Ya, benar. Mungkin juga rata-rata
Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya aturkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompoknya Elan. Silakan boleh maju. Kasusnya dapat kasus apa kelompok Elan? Kasus tentang tindak pidana perdagangan manusia, ya? Oke. Nah, ini gambarnya. Boleh dilihat. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, apakah kasus pada bacaan tersebut? Jawabannya adalah kasus tindak pidana perdagangan manusia yang dikerangkeng oleh Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. 2. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Jawabannya adalah karena melanggar norma hukum. Ada penyiksaan hingga tewas. Pertanyaan kedua, apakah dampak dari kasus tersebut? Jawabannya adalah ada ketakutan dari orang-orang yang dikerangkeng. Pertanyaan keempat adalah bagaimanakah upaya yang mengatasi kasus tersebut agar hal yang tidak terulang kembali? Jawabannya adalah aparat penegak hukum harus menggeledah tempat tersebut untuk mencari bukti agar para tersangka dapat dijebloskan ke penjara. Pertanyaan kelima adalah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila. Jawabannya adalah ya, kasus tersebut berkaitan dengan nilai Pancasila karena melanggar sila keadilan sosial. Ya, silakan yang lain dipikirkan dulu, didengar dulu dan disimak apa mungkin yang kalian tidak pahami. Kalian bisa susun pertanyaannya dulu untuk ditanyakan ke kelompok 2, ya. Kelompok 2 nanti bisa dicatat pertanyaan temannya, kalian diskusikan baru nanti bisa dijawab, ya. Kita tunggu temannya dulu. Mungkin tadi ada yang tidak dipahami, ya, berkaitan dengan hasil diskusi kalian tadi. Nah, silakan dikasih kesempatan temannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa lagi? Ada 2 orang. Nah, dilihat yang bertanya. Coba boleh berdiri. Oke, jadi pertanyaannya, silakan. Pertanyaannya dibaca perlahan biar orang yang di depan juga bisa menangkap pertanyaannya dari MIPA, ya. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana seharusnya bila kita mengetahui ada tindakan tindas di sekitar kita?
Saya akan menanggapi pertanyaan dari Unipa. Kita harus jujur dengan melaporkan ke polisi, karena dengan melaporkan kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, menurut kelompok 2, coba diulang ya lebih jelas lagi ya, suaranya lebih lantang lagi. Mungkin tadi Unipa dan temannya yang lain juga pasti penasaran jawabannya apa. Coba bisa diulang. Kita harus jujur dengan melaporkan ke polisi, karena dengan melapor kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, jadi menurut kelompok 2 sudah dikatakan bahwa kalau ada tindak pidana, maka kalau kita tahu maka kita harus melaporkan agar tidak ada korban yang lainnya, katanya ya. Oke, sekarang untuk tanggapan dari Nada, coba agak pelan dibaca biar nanti tanggapannya bisa didengar sama kelompok ini dan nanti ditambahkan di hasil laporannya ya. Coba diulang, berdiri dulu, silakan, boleh nanti ditulis dan ditanggapi. Kalau kalian misalnya merasa memang itu sesuai, silakan nanti boleh, tapi kalau merasa tidak sesuai bisa tidak ditambahkan ya. Silakan coba ditulis dulu yang dikatakan sama Nada, tanggapan dari Nada, silakan ya. Sebelumnya kalau saya tidak bertanya hanya menanggapi dan memberi sedikit masukan. Untuk kelompok di depan bisa menambahkan nomor 3 dengan trauma pada korban, dan untuk nomor 5 ditambahkan melanggar sila kemanusiaan karena memperlakukan orang dengan semena-mena. Ya, jadi sila kedua bisa ditambahkan ya, ada trauma yang dialami oleh para korban tadi ya, para warga yang di Kerangkeng tadi. Sedangkan untuk nomor 5, jadi itu juga berkaitan dengan sila keadilan ya. Jadi harus ada rasa keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Jadi tidak diperlakukan dengan tidak adil. Oke, mungkin bisa ditanggapi jawaban dari pertanyaan atau tanggapan dari Nada tadi. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Nada. Terima kasih, saya akan menambahkannya. Ya, jadi menurut kelompoknya Elan di kelompok 2 nanti masukan tanggapan dari Nada akan ditambahkan di laporan. Ya, oke. Cukup ya, silakan boleh ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompoknya Kaisa. Mana kelompoknya Kaisa? Siapa yang maju? Oke, ada Unipa dan Kaisa. Boleh, silakan. Dapatnya kasus apa? Kasus pembulian seorang guru. Ya, kasus pembulian seorang guru. Dan ini mungkin tidak asing bagi kalian ya. Oke, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. 1. Apakah kasus pada bacaan tersebut? Jawabannya adalah kasus seorang guru yang dibuli peserta didiknya. 2. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Jawabannya adalah karena membuli termasuk pelanggaran norma susila. 3. Apakah dampak dari kasus tersebut? Dampaknya tidak ada rasa hormat kepada guru karena tidak sopan. 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali dengan memberi sanksi? 5. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Berkaitan karena melanggar sila persatuan. Silakan kalian yang tadi kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, disusun dulu pertanyaannya. Nanti akan diberikan kesempatan
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Menurut kelompok saya, Suaranya yang besar nanti biar dijauh. menurut kelompok saya, setelah diperhatikan ternyata melanggar norma sosial dan norma agama Norma yang dilanggar itu coba diulang. Yang lebih besar sekarang. Menurut kelompok saya, setelah diperhatikan ternyata melanggar norma sosial dan norma agama. Ada norma sosialnya juga, Mirza. Ada norma agama juga yang dilanggar oleh peserta pendidikan. Itu menurut kelompok. Bagaimana? Tidak menghargai orang yang lebih tua, masuk ke norma kesusilaan, katanya masuk ke norma agama. Bisa diterima? Oke. Mungkin ada lagi yang bertanya. Satu lagi. Silakan dicatat. Berdiri. Namanya siapa? Kenalan. Nama? Ade. Silakan Ade pertanyaannya apa? Ada temannya. Ada temannya nanti temannya nggak tahu pertanyaannya. Ya, tadi kan kasus pembulian katanya ya terhadap. Nah, coba menurut kelompok 3 ini ada tidak ya perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di lingkungan sekolah? Oke, disebutkan. Contohnya apa? Yang sering kalian lihat mungkin atau yang pernah kalian lihat di sekolah. Boleh didiskusikan dulu. Boleh suaranya diperbesar lagi biar temannya dengar. Silahkan. Contoh perilaku tidak sesuai dengan norma di lingkungan sekolah terhadap guru adalah 1. Cuek jika bertemu guru atau tidak mengucapkan salam. 2. Berbicara dengan suara besar ketika guru menjelaskan. Ya, menurut Unipa, kalau ketemu guru itu seperti tidak berpapasan gitu maksudnya ya, atau cuek. Nah, yang kedua adalah pada saat guru menjelaskan. Ya, pada saat guru menjelaskan. Jadi terlihat ada yang masih berbicara. Jadi kalau orang berbicara itu kita harus mendengarkan. Oke. Ya, cukup untuk kelompok 3 ya. Kasih aplaus buat kelompok 3 dulu. Tutup. Ya, ditutup. Sekian hanya ini yang dapat saya presentasikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke kelompoknya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya.
dipakai biar kedengeran suaranya. Ya. As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 6. 1. Kasus apa ya apakah kasus pada bacaan tersebut? Prank sembako sampah. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Karena pelanggaran norma sosial. Karena perbuatan tersebut dianggap tidak sopan atau tercela yang seharusnya membantu orang yang lain, tetapi malah diberikan bantuan berupa sampah. 3. Apakah dampak dari kasus tersebut? Dampaknya ada rasa kecewa dan terhina bagi yang menerima sembako sampah tersebut. 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? Memberi hukuman kepada pelaku agar hal yang sama tidak terulang di masyarakat. 5. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Sangat berkaitan, yaitu sila kemanusiaan karena tidak menghargai orang lain. Jadi sudah ada 5 pemaparan. Kalau kalian merasa ada yang kurang jelas, bisa kalian minta kembali kelompok di depan untuk mengulang kalau kalian kurang jelas. Atau mungkin kalau sudah jelas, yang tadi kalian dengar mungkin ini apa ya maksudnya, boleh kalian tulis dulu pertanyaan, nanti dia ditanyakan ke kelompoknya Nada ya. Nada nanti siap-siap ditulis pertanyaan ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa namanya? Vanessa, boleh berdiri Vanessa? Ya, ditanyakan apa yang tadi membuat mereka bingung. Menurut kelompok kalian, apakah sanksi sosial yang didapat oleh para pelaku tersebut? Ya, apa sanksi sosial berkaitan dengan norma sosial yang didapat oleh para pelaku pembuatan prank sembako sampah? Ditulis dulu, ya nanti diskusikan ya. Ya, didiskusikan sama Mirza ya. Sudah. Bagaimana? Sudah? Sanksi sosial artinya berkaitan dengan norma sosial tadi ya yang sudah kalian pelajari. Menjawab? Oke, silakan. Vanessa boleh diperhatikan jawaban dari Nada. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Untuk sanksi sosial yang didapat berupa cemoohan, hinaan, celaan, dan dari masyarakat. Selain itu, mereka dapat sanksi hukuman berupa dikenakan penahanan atau penjara karena melanggar UU ITE, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ya, jadi kalau dari sanksi sosialnya ya itu bisa ditegur, dicela, ya, kemudian dihina, ya sesuai dengan kasus yang disajikan oleh Nada tadi. Ya itu dari sanksi sosialnya. Berbeda lagi dengan sanksi hukum, ya yang sudah dibacakan oleh Nada
Saya akan menjawab pertanyaan dari Niha. Dapat dikenal UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Selain itu, polisi juga menerapkan 2 pasal tambahan, yakni pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 UU ITE nomor 2 tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Jadi ini menurut undang-undang ITE. Jadi ada pencemaran nama baik dan perlakuan yang tidak baik. Nah, di situ sudah jelas dikatakan bahwa memang sudah ada di kasusnya ya, bahwa kasus ini dikenakan selain sanksi sosial juga ada sanksi atau hukuman pidananya ya, seperti yang disampaikan oleh penada tadi. Oke, cukup ya, boleh ditutup. Ada? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Oke. Kelompok selanjutnya, silakan. Baik Medina, silakan. Nah, ini Baik Medina, kasusnya kasus apa? Silakan. Kasus tentang Baik Medina, kasusnya tentang iya pembulian sama. Jadi dibacakan hasilnya, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok 4. Oke, silakan. 1. Apakah kasus pada bacaan tersebut? Jawabannya adalah kasus bully guru perempuan SMA 15 Maluku Tengah, Ibu Maryam Natarisa. 2. Mengapa kasus di atas dikatakan pelanggaran terhadap norma? Karena para siswa tidak memperlakukan gurunya sesuai dengan norma sosial, di mana terlihat siswa sangat tidak sopan. Oke, selanjutnya. 3. Apakah dampak dari kasus tersebut? Terjadi keributan antara guru dan murid. 4. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? Mempertemukan guru dengan siswa serta pihak sekolah, mengajar bermusyawarah tidak bermasalah dan siswa meminta maaf pada guru. 5. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Ya, berkaitan dengan sila kemanusiaan. Ya. Mungkin sudah jelas karena tadi ada kasus yang sama. Atau mungkin satu orang mau bertanya? Ya. Nah, satu orang pengipas. Satu ya, satu orang saja. Silakan. Oh iya, Ella. Silakan Ella. Bagaimana menurut kelompoknya Vanessa dan Medina cara menangani kasus bullying tersebut? Nah, masih sama dengan yang tadi ya. Silakan diskusikan di depan. Bagaimana? Sudah? Mau dijawab langsung? Ya, silakan ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elan. Ya. Mempertemukan pihak guru dan siswa serta pihak sekolah untuk membicarakan masalah tersebut agar kondisi kembali tenang dan nyaman. Ya, bicarakan dengan guru, peserta didik, dan pihak sekolah agar suasana di sekolah itu tetap tenang dan nyaman untuk belajar. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok Vanessa. Silakan boleh duduk ke posisinya semula.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bu Guru minta ya, coba untuk Zora. Tadi Zora mendapat kasus penistaan agama. Nah, dari yang dibahas Zora tadi, kesimpulan Zora mengenai kasus tersebut berkaitan dengan norma itu apa? Silakan, boleh berdiri di situ. Kesimpulannya adalah bertindak dan berperilaku sesuai ajaran agama yang baik dengan menaati perintah dan menjauhi larangan. Jangan mengajak orang ke jalan yang sesat. Ya, jadinya kita di kehidupan itu apalagi berkaitan dengan agama itu harus sesuai dengan yang dikatakan oleh Zora tadi. Ya, mengikuti ajaran agama. Oke, coba satu lagi. Unipa. Kalau kesimpulan Unipa tentang kasus apa tadi Unipa? Kasus pembulian seorang guru. Iya, coba berdiri. Kesimpulan menurut Unipa apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Usahakan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Ya, usahakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan menghargai serta menghormati orang yang lebih tua. Oke, Bu Guru lihat tadi dari kegiatan kalian diskusi ya, kemudian membuat laporan sampai presentasi itu sudah bagus ya, tetapi ada beberapa di anggota kalian yang mungkin masih malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya harus lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat kalian. Oke ya, silakan boleh kembali ke posisi semula. Oke, silakan boleh diambil meja kursinya. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Dengan menggunakan metode yang namanya memecahkan masalah dengan kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Nah, menurut kalian dari materi yang sudah kalian bahas itu, materi apa yang sudah kalian pahami tentang norma? Coba, boleh. Apa? Mungkin pengertian norma mungkin bisa jadi macam-macam norma. Coba, siapa yang kalian sudah pahami atau sudah mengerti tentang norma? Zora, silakan. Saya sudah mengetahui apa itu norma dan apa hukuman-hukuman yang diberikan ketika kita melanggar norma. Ya, jadi apa arti norma itu sudah diketahui oleh Zora.
kemudian jika kita melanggar berbagai macam norma itu sanksinya apa saja sudah ya dipahami. Yang lain bagaimana? Niha, silahkan. Coba berdiri biar Bu Guru dengar ya, silahkan. Ya, betapa pentingnya norma atau aturan bagi manusia. Nah, itu materi yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian cerna dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Nah, kalau materi yang menurut kalian susah nih Bu Guru, bagaimana materi tentang norma? Yang masih menurut kalian susah itu materi tentang bagiannya mana dari norma? Apa? Mungkin kalian kasus-kasusnya mungkin agak susah kalau sudah berbentuk kasus, ya, dan lainnya, dan lain sebagainya. Ada yang mau? Materi yang menurut kalian masih susah kalian pahami dari norma. Zora mungkin tadi kan yang pengertian sudah paham ya, macam-macam normanya sudah paham. Nah, yang menurut Zora mungkin ini masih susah menurut saya. Nah, itu materi yang mana? Bagian yang mana? Silahkan. Atau mungkin menurut kalian sudah paham mengenai materi norma? Paham? Ya, jadi kalau ada kasus nanti terlebih mungkin di sekitar tempat kalian sendiri, kalian bisa menyelesaikannya, ya, walaupun hanya dengan sekedar seperti tadi. Kalau melihat ada tindakan pidana, ya kalian laporkan, ya, karena dengan melaporkan itu kalian juga bisa membantu orang lain. Oke, sudah jelas? Nah, untuk hari ini evaluasinya, kalian akan menjawab 3 pertanyaan yang kalian langsung jawab pada lembar soal yang akan Bu Guru bagikan. Silakan bukunya dimasukkan semua, ya. Ya, alat tulisnya pulpen saja yang di atas meja. Dijawab sesuai dengan pemahaman kalian tentang norma. Silakan ditulis nama, nomor absen, ya. Ya, silakan langsung dijawab di lembarannya. Ya, kopinya diturunkan dulu biar tidak mengganggu. Ya, silakan langsung dijawab pada lembar soal yang kalian dapat.
Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja depan ya. Oke, Zora sudah selesai. Silahkan ditaruh di sini. Di depan sini ya. Lanjut, silahkan yang sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, nada juga sudah selesai, ya. Yang lain, silakan. Ya, Unipa juga sudah selesai. Ya, sudah ya. Krisdayanti juga. Oke, semua dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Silakan. Waktu mengerjakannya sudah habis. Boleh dikumpulkan. Silakan. Ya, silakan dikumpulkan saja. Silakan. Oke. Silakan. Iya. Oke, silakan boleh duduk yang rapi di posisinya semula. Untuk minggu depan kita akan membahas materi hak dan kewajiban. Ya, untuk itu di rumah tolong dibaca, kalian punya buku paket. Silakan Ade dipimpin berdoa. Sekian untuk pembelajaran hari ini.